pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mulai mempertimbangkan resiko, terutama saat berada jauh di belakang. Pelajaran ini didapat dari sulitnya persaingan MotoGP 2022. Meski belum pernah naik podium, pilot Spanyol tersebut patut diacungi jempol karena mempertontonkan kinerja yang luar biasa. Dia bahkan 2 kali menyalip pemuncak klasemen sementara Fabio Quartararo. Kendati demikian, Marquez tidak puas dengan kinerjanya. Salah satunya terlihat pada MotoGP Prancis. Ia finish P6 tapi torehannya terpaut hingga 15 detik dari pemenang lomba, Inia Bastianini. Dari balapan tersebut, The Baby Alien belajar untuk tak ambil resiko. Posisinya tak berubah banyak meski mengebut dan memangkas selisih waktu. Ketika Anda sangat jauh dari mereka yang di depan, lebih mudah membuat keputusan karena Anda mengatakan, "Kenapa saya tidak mengambil resiko sedikit lagi jika saya akan terus sangat jauh? Menyerang dan mendekat," ucap Marquez. Semoga momen itu akan datang, tapi sekarang mengambil resiko berarti finish 10 detik daripada 15 detik, tapi posisinya tetap sama. Salah satu alasannya untuk mengurangi perilaku nekat adalah kondisi bahunya. Marquez tidak mau cedera parah untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama. Bahu baik-baik saja seperti biasa. Pada pramusim sedikit membaik dan sekarang stabil, tuturnya. Saya terus mengelola kekuatan selama akhir pekan dan ketika ada yang menakutkan seperti warm up, yang paling menderita adalah lengan. Namun dalam balapan kami harus yakin. Dengan tekad saya harus menahan semampunya sehingga bisa finish ke-6, yang mana tidak kami inginkan, tapi itu yang harus dilakukan sekarang. Pembalap 29 tahun itu menegaskan loyalitasnya terhadap Honda. Ia tidak berpikir untuk pindah dan masih berhasrat memperjuangkan titel. 10 tahun, 8 tahun menyenangkan dan 2 tidak. Itu adalah skuad dalam hidup saya. Kenapa tidak berhenti di sini? Tergantung, ia menambahkan. Saya masih punya motivasi untuk kembali bertarung demi titel, tapi dengan tim ini bukan yang lain. Mungkin dalam 3 atau 4 tahun, saya akan mengatakan apa yang kurang, apakah pembalap atau tim. Pungkas The Baby Alien. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig mengakui telah melakukan pembicaraan dengan Joan Mir dan Alex Rins, tetapi belum membuat keputusan untuk skuad MotoGP 2023. Keputusan Suzuki keluar dari MotoGP pada akhir tahun ini memunculkan tanda tanya besar terhadap masa depan kedua pembalapnya, Joan Mir dan Alex Rins. Namun Mir diisukan bakal gabung Honda untuk menjadi tandem Marc Marquez menggantikan Pol Espargaro yang kinerjanya belum memenuhi ekspektasi tim. Sementara Rins masih mencari tempat berlabuh dengan beberapa tim tertarik merekrutnya, salah satunya Aprilia. Kedua pembalap tersebut menginginkan motor yang kompetitif yang dapat menjamin mereka memperjuangkan kemenangan bahkan gelar juara dunia. Honda dinilai sebagai tim yang memenuhi kriteria itu yang membuat Joan Mir dan manajernya telah menghubungi pabrikan Jepang tersebut. Dilansir Speedweek.com, kabar ini dibenarkan oleh Alberto Puig dengan mengatakan bahwa Mir dan Rins beserta manajemennya telah berbicara dengan Honda. Kabar hengkangnya Suzuki bukan hanya mengubah situasi bagi kami, tapi seluruh rencana dan tim, kata Puig. Pasalnya ada 2 pembalap tambahan yang tersedia, jelas ini sesuatu yang tak diduga. Kalkulasi sederhananya ada tambahan opsi pembalap untuk 2023, tapi kami kehilangan 2 motor di grid. Pastinya kedua pembalap Suzuki telah menghubungi seluruh tim dan menyusun rencana ketika mereka mendapatkan pesan. Kami juga dihubungi mereka. Pasalnya kami mendengarkan apa gagasan mereka dan apa yang inginkan mereka sampaikan, itu saja. Tapi kebijakan dan strategi kami tidak berubah karena situasi ini. Kami memutuskan untuk memonitor situasi pada jendela transfer pembalap tahun ini dan menunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan. Alberto Puig menegaskan Honda menghormati pembalap yang sedang berjuang bersama mereka saat ini. Mereka juga ingin melihat seberapa besar perkembangan para pembalap di atas RC213V pada tahun ini.
Kepala kru Christian Gabarini menyebut Francesco Bagnaia belum berada dalam bentuk terbaiknya pada musim ini, akibat tekanan sebagai favorit juara dunia. Digadang-gadang sebagai peraih titel MotoGP 2022, ditenggarai menjadi penyebab menurunnya performa Bagnaia selain paket motor Ducati Desmosedici GP22 yang belum sempurna. Berdasarkan hasil dalam beberapa balapan terakhir musim lalu, Pecco, sapaan akrabnya, memang difavoritkan menjadi juara. Terlebih performanya menjanjikannya selama tes pramusim. Namun keputusannya untuk kembali menggunakan mesin 2021 jelang dimulainya musim baru rupanya justru tidak menguntungkan Bagnaia yang menjadi kesulitan beradaptasi. Bahkan saking muaknya karena terus melakukan pengujian sepanjang akhir pekan balapan, Bagnaia sampai menegaskan bahwa dirinya bukan test rider. Saya dapat katakan kami tidak berada dalam kondisi terbaik, yang mana kami sedang berusaha untuk berada di posisi itu, kata Gabarini. Oleh karena itu kami melakukan banyak hal dan mungkin kami belum melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Kami belum berada pada performa yang diinginkan, kami harus membayar itu. Kami harus memiliki strategi yang baik. Christian Gabarini menuturkan akan jauh lebih mudah jika Francesco Bagnaia memulai musim 2022 tanpa dijagokan sebagai juara dunia MotoGP. Di sisi lain, Desmosedici GP22 memiliki masalah kestabilan yang mana bergerak terlalu banyak ketika melakukan pengereman keras. Padahal itu salah satu kekuatan motor Ducati yang membuat pembalap mereka bisa menguasai 3 besar pada akhir musim lalu. Juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo meminta Yamaha untuk ambil resiko dalam hal pengembangan YZR M1 demi mengejar ketertinggalan dari pabrikan lain. Quartararo mengaku kecewa dengan performa di Grand Prix Prancis ketika gagal mendapatkan podium di hadapan pendukung sendiri. Merasa memiliki kecepatan lebih baik, tapi pembalap asal Prancis itu kesulitan menyalip pembalap di depannya. Oleh karena itu, El Diablo harus puas berada di urutan keempat. Tetapi jika dua pembalap Suzuki dan Francesco Bagnaia tak terjatuh, maka ia berada di tempat ketujuh. Melihat hal tersebut, Fabio Quartararo meminta Yamaha melakukan langkah besar agar dapat mengejar ketertinggalan dari pabrikan lain yang terlihat selalu berkembang di setiap balapan. Ya, kami membutuhkan sesuatu dari mereka. Kami perlu mengambil resiko lebih besar, kata Quartararo. Kami harus mengambil resiko besar karena sekarang ada 2 balapan yang akan datang yang memiliki lintasan lurus sepanjang 1 km. Jadi jika kami tidak melakukan apa-apa, itu akan menjadi bencana. Jika Anda melihat yang lain, mereka tampaknya lebih banyak bermain dengan setup dan semacamnya. Kami tampaknya terlalu banyak memberi kelonggaran. Jadi saya pikir kami harus mengambil resiko dalam hal pengembangan atau apapun. Jika mereka menemukan sesuatu, kami tidak harus menunggu 3 atau 4 bulan sebelum memilikinya dalam balapan. Segera setelah kami menemukan sesuatu, kami harus mengambil resiko, menempatkannya pada tempatnya, dan kami akan melihat bagaimana kelanjutannya. Fabio Quartararo telah mengatakan dirinya bukan favorit juara dunia berdasarkan kinerja yang diperlihatkannya sepanjang balapan di sirkuit Bugatti Le Mans. Menurutnya, Yamaha harus bisa meningkatkan kecepatan tertinggi M1 dan menegaskan tak bisa hanya mengandalkan keunggulan mereka di tikungan pada tahun ini.